Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipah Siregar, NPM 20140015, kelas 2C, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, di video ini saya akan mengajar dengan RPP KD 3.1 dengan temanya berita di kelas 6 Sekolah Dasar. Berikut pengajarannya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita berikutnya, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah nonton TV? Contohnya, kita sering mendengar nonton berita di televisi. Yang beritanya terkait masalah-masalah tentang peristiwa, kejadian-kejadian, fenomena alam, ataupun yang terkait pada kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang berita. Apa yang dimaksud dengan berita? Ibu mau tanya. Nah, siapa yang tahu apa itu berita? Ya, berita adalah suatu informasi yang disampaikan melalui media-media yang digunakan. Contohnya, media koran, majalah, dan televisi serta radio. Nah, berita yang ada di media-media tersebut tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca ataupun pendengar. Nah, media-media ini digunakan untuk alat untuk menyampaikan informasi dari berita isi berita tersebut. Nah, siapa yang tahu berita-berita yang sering dia dengar dalam media-media tersebut? Ya, yang pertama, kebanjiran. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, demonstrasi. Yang keempat, kebakaran yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu merupakan isi dari berita ataupun apa yang terjadi dalam pokok permasalahan dalam berita tersebut. Bu, apa tujuan dari pembelajaran berita ini? Tujuannya agar si pembaca dan si pendengar dapat menggali informasi dari berita yang telah disampaikan. Nah, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas setelah mendengar berita yang telah disampaikan. Berita-berita apa saja ya? Yang tadi yang seperti Ibu bilang, berita tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia, fenomena alam seperti tadi yang Ibu bilang, gempa bumi, banjir yang saat sekarang ini terjadi di pusat ibu kota, yaitu Jakarta. Nah, berita yang lebih panas kayak gitu ada berita corona yang belum sampai saat ini belum terselesaikan. Ya, kita berdoa agar corona ini dapat segera berlalu dan pandemi ini dapat segera berlalu agar kita bisa belajar dengan tatap muka seperti biasanya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian berita. Kalian mencatat ya. Nah, berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, suatu kejadian atau peristiwa di kehidupan sehari-hari, ataupun teks berita adalah teks yang berisi tentang peristiwa terkini yang aktual ataupun yang berbentuk laporan atas kejadian yang telah terjadi ataupun peristiwa. Nah, berita ini merupakan yang aktual ataupun terpercaya, tidak opini ataupun asli dan logis. Nah, keterangan-keterangan ini bisa kita dengar contohnya. Nah, banjir telah terjadi di Jakarta Utara pada Senin tanggal 13 Januari 2020 disebabkan dengan meluapnya Sungai Ciliwung. Itu contohnya, dengan mengenai keterangan yang lengkap, hari, tanggal, dan kejadian di mana letak kejadian tersebut ataupun peristiwa fenomena alam yang telah terjadi. Apalagi Bu berita yang lain?
Contohnya pandemi yang masa sekarang ini ataupun corona. Nah, kita dengar-dengar akhir-akhir ini vaksin COVID-19 telah dikeluarkan. Nah, sebagiannya sudah divaksin. Contohnya dokter-dokter, kesehatan-kesehatan yang ada di pusat kota. Nanti vaksinnya pasti akan disebarkan ke wilayah-wilayah tertentu, ke seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Apa Bu fungsi vaksin ini? Fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, kita tetap saling menjaga diri ataupun saling berjaga jarak dan menggunakan masker agar terhindar dari COVID-19. Ataupun stay di rumah, ataupun kalau harus pergi dari rumah harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, itu dia anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh dari berita dari koran. Ini dia. Yang dimana di sini tertulis mayat pria penuh luka ditemukan di Tor Simarsayang. Nah, ini dia teks berita yang ada pada media koran. Setelah kita membaca bersama-sama isi daripada teks berita yang ada di koran ini, Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk mengidentifikasi isi dari pokok masalah berita ini. Caranya bagaimana, Bu? Nah, cara untuk mencari inti pokok berita yaitu dengan 5W tambah 1H. Apa tuh, Bu? 5W tambah 1H. Nah, 5W tambah 1H ini yang pertama what yaitu apa. Yang kedua who, siapa. Yang ketiga when, kapan berita itu terjadi. Yang keempat why, mengapa. Yang kelima where, di mana beritanya terjadi. Yang keenam yaitu how, bagaimana kesimpulan ataupun bagaimana isi keseluruhan berita yang terjadi. Nah, sekali lagi Ibu menjelaskan 5W tambah 1H ini berfungsi untuk mencari inti masalah ataupun inti pokok dalam isi teks berita tersebut. Nah, Ibu bacakan ya isi teks beritanya. Mayat pria penuh luka ditemukan di Tor Simarsayang. Nah, di sini kita telah mengetahui tempat kejadian ataupun tempat kejadian peristiwa inti perkara ini, yaitu di Tor Simarsayang. Nah, siapa yang terjadi dalam berita tersebut ataupun siapa yang ada dalam peristiwa tersebut? Yaitu mayat pria, berarti seorang pria. Nah, kita baca ya isi beritanya. Personil polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Padang Sidimpuan pun segera datang ke TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti, yaitu lokasi penemuan mayat yang belum dikenali itu masuk dalam wilayah administrasi kelurahan di Bonandolok. Nah, berarti tempat kejadiannya di Kelurahan Bonandolok, Kecamatan Sidimpuan, Kabupaten Padang Lawas. Nah, polisi sudah Kabupaten Tapsel ya, salah tadi Padang Lawas. Nah, polisi sudah memintai keterangan dari pekerja kebun yang berada di kelurahan tersebut. Nah, berarti polisi ini mencari saksi mata mengenai kejadian tersebut. Siapa yang telah melihat di tempat kejadian perkara itu kan? Dari mayat TKP itu, polisi menemukan pada leher jasad itu ditemukan bekas lilitan ikat pinggang pada kepalanya. Terdapat luka tak beraturan tepat pada bagian dahi dan wajah. Kemungkinannya luka-luka itu sebelumnya menggunakan alat dari barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, berupa batu kali dan ikat pinggang.
Selain itu, ada juga 2 sandal karet berwarna hitam yang kemungkinannya milik korban nih. Nah, ciri-ciri laki-lakinya itu diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun. Dan mengenai jaket warna hitam dengan kemeja berwarna putih abu-abu, celana jeans panjang model kuncup berwarna abu-abu. Belakangan ini dari informasi yang didapat, mayat itu adalah yang bernama Lukman Siregar. Nah, berarti kita tahu siapa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, yaitu bapak yang berumur 30-40 tahun yang bernama Lukman Siregar, warga Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasat Mata maupun KBO Reskrim Polres Kota Padang Sidupan AKP Bambang H. Tarigan dan Ibnu Irsan yang menghubungi Metro Tabaksel belum tersedia berkomentar lebih jauh perihal kasus ini. Belum bisa saya berikan identitasnya, itu Lukman warga Pergarutan, kata Irsan. Nah, dari berita tersebut kita bisa mengolah 5W tambah 1H untuk mengetahui inti pokok dalam isi berita tersebut. Nah, Iwa akan memberikan tugas dalam mencari inti masalah dari pokok berita tersebut, yaitu 5W tambah 1H. Anak-anak bisa mencari berita yang lain dari buku kita yang ada. Nah, kita akan menggunakan berita tersebut untuk mengolah 5W tambah 1H ini dalam kerja kelompok ya anak-anak. Tugasnya dikumpul dalam buku tulis dan diserahkan pada besok pas mata pelajaran kita. Nah, sebelum kita sudahi mata pelajaran kita ini, anak-anak masih ada yang belum mengerti ataupun ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sudahi ataupun kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu sudahi mata pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.